untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi Bapa yang setia bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus, apapun kondisinya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami tetap sehat, kami tetap kuat, semua karena kemurahan-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk kami meninggikan nama-Mu lebih lagi. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, kami mau rasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur buat setiap perbuatan ajaib-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Amin Tuhan. Sebab darah-Mu telah layakkan, kehidupanku, sebab tiada kata yang bisa. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari nyatakan bersama-sama, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari nyatakan bersama-sama, sungguh besar setiamu, setiamu. Tiada kata
Untuk bangkit berdiri, mari kita nyatakan lebih lagi. Amin Tuhan. Lebih jauh. Amin Tuhan. Ku tinggikan. Amin Tuhan. Segalanya
kebesaran. Nyatakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nyatakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Engkau Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami rindu Tuhan, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya yang layak untuk menerima segala pujian. Oh Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau Tuhan untuk bersuka cita lebih lagi Tuhan, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan. Dan keselamatan hanya padamu. Hatiku percaya, sebab Engkaulah menara Tuhan. Amin. Dan kota
kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita mengatakan bersama-sama, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin Tuhan. Gunung-gunung beranjak, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan yang terbaik. Haleluya. Yes. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Iya. Sudah capek belum ya? Masih bersemangat ya? Haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau buka hati kita lebih lagi. Kita rindu siap firman yang boleh ditabur, boleh tertanam dalam hati kita, bertumbuh, berakar, kuat, makin tinggi, dan bisa diaplikasikan, berbuah gitu ya. Terima kasih, haleluya. Mari kita mempercayai apapun saat ini yang kita rasakan, bahwa kita percaya Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin saat ini banyak orang mengalami kondisi yang terburuk ya, tapi kita percaya bahwa mujizat itu masih tetap terjadi. Kalau dulu Tuhan bikin mujizat, sampai saat ini kita masih percaya Tuhan yang sama yang dapat melakukan mujizat. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau memiliki kekuatan yang tidak terbatas Tuhan bagi setiap kami. Kau sanggup berperkara Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, kami mau nyatakan itu ke dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa itu di
membahas tentang ini. Kita buka lagi dalam Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Yang hatinya teguh, Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama dengan semangat, dengan penuh iman. Oke, 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang hatinya teguh kau jagai. Dijagainya sama Tuhan ini, kau jagai huruf besar. Dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang hatinya teguh sandarannya tahu. Pondasinya kuat karena Tuhan sendirilah yang menjagai. Karena hatinya percaya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjagai kehidupan orang tersebut. Kenapa mudah goyah? Karena tidak memiliki pondasi kuat. Kalau pengen tidak gampang goyah, milikilah pondasi yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang keteguhan hati, belajar dari Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 15. Bagaimana Tuhan Yesus mampu menghadapi pencobaan yang ada di padang gurun. Ini ayat yang familiar. Judul perikopnya pencobaan di padang gurun. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Nanti dibaca di rumah. Di sini kita tahu ada 3 pencobaan. Yang pertama adalah ketika pada saat itu Tuhan Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan begitu selesai puasanya, si iblis yang tahu selahnya ini langsung muncul untuk mencobai Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis tahu Bapak Ibu, 40 tahunnya, tahu waktu, tahu tempat, tahu identitas serangannya ini ya. Kemudian tahu kebutuhan. Waktunya pas Tuhan Yesus ketika lapar 40 hari 40 malam, jelaslah lapar. Waktunya, timingnya pas. Iblis nggak akan mencobai kita ketika kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Godaan selalu ada ketika wah rande duit iki. Wis ning kono ki ana duit semelehi. Godaan itu timbul kan? Timingnya pas kok. Tahu keadaan di padang gurun Bapak Ibu, pada saat itu Tuhan Yesus tidak ada pertolongan pada saat itu. Yesus lapar, di padang gurun gak ada orang jualan bakery, gak ada orang jualan roti bakar, gak ada. Tahu keadaan. Nek pas finansial kita oke-oke saja, keluarga kita oke-oke saja, godaannya beda, gak mungkin tentang kebutuhan.
Gak mungkin, pasti keadaannya yang lain. Tahu identitas. Jika engkau anak Allah, sebenarnya bukannya iblis gak tahu, ini bahasa yang sebenarnya itu karena engkau anak Allah, maka jadikanlah batu ini menjadi roti. Iblis tahu, iblis mudeng kalau Tuhan Yesus itu anak Allah. Mengubah batu menjadi roti itu hal yang gampang banget Bapak Ibu, mudah sekali. Yang keempat, kebutuhan. Ini yang diserang iblis ketika godaan itu datang. Waktu, keadaan, tempat, identitas kita, dan juga tentang kebutuhan kita. Butuhnya kita apa? Enggak cuman masalah finansial, enggak masalah materi, kadang kebutuhan kasih sayang, kebutuhan cinta, kebutuhan penghargaan. Itu diinginkan oleh orang-orang. Aku pengen dicintai. Karena aku butuh cinta, butuh kasih sayang dari orang-orang yang tidak kudapatkan dari keluargaku. Akhirnya berpaling ke orang lain. Butuh penghargaan, aku butuh dihargai. Orang-orang itu enggak memandang aku. Aku pengen iki loh ketok, ini loh. Penghargaanku, aku melayani Tuhan itu, aku butuh penghargaan. Aku butuh dihargai. Dan ketika enggak dihargai, akhirnya juga berpaling pada orang-orang yang menghargai. Waktunya pas banget. Tapi apa yang di sini yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis ini berusaha membuat keinginan manusia yang kebanyakan duniawi ini. Harusnya keinginan manusia adalah hal-hal yang rohani, tapi iblis ini pinter dialihkan kepada hal-hal yang jasmani. Hal-hal rohani diubah menjadi hal-hal yang jasmani. Kebutuhan manusia yang paling penting adalah kebutuhan rohani, jasmani penting. Oleh sebab itu dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbicara tentang dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu berbicara tentang kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Berbicara tentang rencana Allah dalam kehidupan manusia. Jadi rencana iblis yang ingin mengubah prioritas ini dari rohani jasmani ditolak, dimentahkan oleh Tuhan Yesus dengan jawaban, ada tertulis, memakai firman Bapak Ibu dalam Ulangan ini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengubah keadaan, penting hal kerohanian dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah, bandingkan dengan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan hal itu. Memprioritaskan apa yang diinginkan Bapa, apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dalam kehidupan manusia. Kehendak Bapa, kalau orang mau mati saja, apa Tuhan Yesus kemudian dia enggak mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus mati? Enggak, Tuhan tetap hidup. Sama dengan kehidupan manusia. Kalau kehendak Bapa menginginkan kita hidup, ya hidup. Kalau Tuhan menghendaki hal yang
seolah-olah tidak baik di pemandangan kita, tapi kalau itu kehendak Bapa ya udah terjadi saja. Thy will be done, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menghendaki hal yang kelihatannya itu, aduh kok piye ya, di pandangan orang kok ketoknya buruk banget ya. Tapi kalau Tuhan menghendaki itu lah sudah lah, mau apa lagi. Karena semuanya ada dalam rencana Allah. Sehingga jawaban Yesus ini mengubahkan prioritas hidup manusia, haruslah prioritas apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ Tuhan Yesus disuruh menjatuhkan dirinya ke bawah. Tetapi jawaban Yesus, sebelum masuk ke jawaban Yesus, lihat kalau kita cermati, iblis ini memakai apa yang dipakai Tuhan Yesus. Ketika tadi dikatakan ketika menjawab jawaban yang pertama, mementahkan pencobaan yang pertama, Tuhan Yesus pakai perkataan firman. Ada tertulis di ayat yang keempat, benar enggak? Ada tertulis. Nah, ini iblis sih melu-melu Tuhan Yesus. Melu-melu Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau saya melihat ini iblis kuanen banget loh sama Tuhan Yesus. Kuanen banget. Kalau kita macam-macam sama Tuhan Yesus itu kuanen banget sama Tuhan Yesus. Sering kali kita melihat ini ya, pakai kata-kata firman loh Bapak Ibu. Sering kali bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka memetik firman Tuhan, petol kono, petol kene, diambil yang baik-baik saja, diambil sing enak-enak, diambil berkat-berkate tok, ayatnya di, wes piye carane, istilahnya itu memperkosa ayat. Ben mengko jemaat seneng, jemaat pokoknya dijejeli berkat, tanpa melihat atau tanpa melihat keseluruhan ayat. Jangan, itu berarti cara kerja iblis. Sebab ada tertulis, pakai firman sekarang. Supaya Yesus, Tuhan Yesus mencobai, dalam arti seolah-olah ini malah jadi meragukan. Kita tahu kita dalam perlindungan Tuhan, tapi kalau kita pergi tanpa masker, kemudian kita mencuci tangan, rajin cuci tangan, menjaga jarak, kita ngeyel, aku dilindungi Tuhan kok, enggak masalah. Tapi kalau kita itu namanya mencobai, Bapak Ibu. Aku diberkati Tuhan, kepandian Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan pasti memberkati aku, besok PTS aku langsung bisa jawab tanpa belajar. Aduh, aku ngomong karo sopo nih gitu. Kita udah tahu, tapi kita meyakinkan diri kita, pasti Tuhan menolong. Kayak saya ini loh, kayak saya contoh yang buruk. Dalam kesehatan saya sering
menyepelekan, saya nggak mencobai Tuhan, tapi seringkali menyepelekan soal tensi saya. Kadang lupa minum obat, oh enggak apa-apa ya, aku nggak usah minum obat, aku tak pakai makan-makan penurun tensi, tapi begitu jedet langsung 200 gitu tensinya. Ya itu salah satunya, meremehkan. Apa jawaban Yesus di sini? Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketetapan hati Tuhan Yesus adalah tetap percaya. Tetap percaya ketika Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti menjagai kehidupan kita. Tuhan pasti memelihara kita. Kita yakini. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu enggak baik. Karena ketika kita mencobai, kita meragukan. Kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini enggak ada. Dan yang ketiga, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Pencobaan yang ketiga. Iblis menunjukkan, membawa ke atas gunung, dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia, memperlihatkan kerajaan dunia beserta kemegahannya. Dan di situ dia berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah. Iblis maksudnya, bukan aku, bukan aku iblis. Menyembah aku. Apa yang kita pelajari di sini? Iblis mencoba mengajukan satu hal, sebuah apa ini percepatan istilahnya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus akan menjadi raja, betul. Pada saat itu Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dan pada suatu saat nantinya Yesus akan menjadi raja. Yesus menjadi raja dalam cerita ini. Urutannya ini, nanti akan menjadi raja. Tetapi yang harus dilakukan harus melalui proses, melalui tahapan, yaitu Tuhan Yesus disalib. Yesus ketika datang ke dunia itu menghadirkan kerajaan Allah ke muka bumi, di bumi. Dan ketika Yesus mengalami proses penyalipan, kemudian Allah memberikan kuasa itu kepada Yesus sebagai raja. Di sini iblis menawarkan kesempatan kepada Tuhan Yesus, yaitu kemenangan tanpa mahkota, tanpa salib, kemenangan tanpa peperangan. Persyaratannya cuma satu, sembahlah aku. Iblis ini lucu ya, dia merasa berkuasa atas dunia dan alam semesta. Dia nggak menyadari, tapi di sini sebenarnya kelihatan kok, karena di situ cuman memperlihatkan kepada Yesus, cuman mendelokkan, apa sih bahasanya? Menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Kan iming-imingnya gitu. Iming-imingnya iblis itu kayak gitu. Contoh, ini sebuah cerita lucu. Suatu kali iblis
iblis mengadakan apa itu namanya? Apa Om? Bukan konferensi, soft opening neraka. Soft opening neraka, diajaklah salah satu manusia diajak ke neraka. Cik dik dik laku. Inilah neraka, selamat datang di neraka gitu. Wah, ditunjukkan. Wah, di situ enak ya, bisa bersenang-senang, pesta-pesta. Wow, itu banyak artisnya. Oh, banyak hal-hal yang dilakukan itu menyenangkan karena berkenaan dengan diri sendiri. Oke lah, piye-piye setuju toh, enak loh di neraka, enak loh. Ini masuk neraka bagaimana? Ditunjukkanlah apa yang disukai Allah janganlah dilakukan. Apa yang diperintahkan Allah janganlah dilakukan. Gampang banget, ini senang-senang tok pokoknya di sini. Akhirnya bener dilakukanlah. Teret. Yang terjadi begitu orangnya meninggal jebret langsung dijemput. Sweet, yang jemput bukan Tuhan Yesus. Yang jemput malaikat pencabut nyawa. Sampai di neraka, loh kok di neraka seperti ini? Berbeda dengan yang kemarin kamu tawarkan toh. Ya jelas, wong namanya juga promosi ya yang baik-baik. Begitu dibukakan asline, wah bulat you know, bengok kono. Lautan api yang ditemui. Lah bolone yang ndi ya padha ning kono padha bengok-bengoke. Wah, asline ketika dikira musik dukcek gitu ya. Tapi ternyata tolong. Ratapan tok isine, lolongan tok. Hal itulah yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Satu kali kau menyembah aku, ku berikan semuanya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ketetapan hati Tuhan Yesus, keteguhan hati Tuhan Yesus, dia tetap tidak bergeming, tidak tergoda. Dia tetap mau menyembah Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja kita harus berbakti. Berapa banyak tawaran dalam diri kita yang seolah-olah ini mengasyikan, menyenangkan, tapi kita nggak tahu endingnya. Sama kayak neraka lagi promosi tadi. Jalannya kita halus mulus tapi endingnya menuju jurang. Berapa banyak tawaran. Tapi orang yang tetap teguh yang akan memenangkannya. Tegas di sini jawaban Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Menyatakan bahwa kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus lebih besar kuasanya daripada kuasa dari Satan. Ini sebuah yang perlu kita contoh. Mungkin tawaran itu benar-benar menggiurkan kita. Tetapi ketika kita katakan, oh dalam nama Tuhan Yesus itu memang menarik, tapi itu tidak menyenangkan hati Allah. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Wis, hempas. Tawaran-tawaran, godaan-godaan yang datang tadi pakai prinsip tadi, tepat waktu, tepat
keadaan, tahu identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan tahu kebutuhan itu dimanapun itu yang dipakai iblis buat kita. Tawaran-tawaran ini loh, maaf mungkin agak nyinggung atau apalah, ketika kita sudah kepepet dengan keadaan, kita jadi oh ya sudahlah, kayak yang kemarin jadi ngobrolin Mbah Dalim, kepepet keadaan nggak punya, terus bagi-bagi sembako di ke warga misalnya, tapi atau di mana lah contohnya, soalnya ke syuting jadi nggak enak ngomongin. Yang menggoyahkan iman kepercayaan kita, yo ikut Tuhan, tak kayak jabatan, tapi maaf, tinggal no Tuhan, tak kayak jabatan yang dhuwur. Kamu butuh jodoh toh, tinggal no Tuhanmu, gampang kok. Wis engko tak pek, aku gelem karo kowe. Kowe yo cinta to mbek aku. Tawaran-tawaran akan datang di saat yang waktunya tepat, keadaannya tepat, dan menggoyahkan identitas kita seolah-olah, dan kebutuhannya pas banget, akan selalu datang dalam diri kita. Tapi kita percaya kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar, karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin. Keteguhan hati Tuhan Yesus didapat. Yang pertama, menjunjung tinggi firman Allah dengan selalu memperkatakan firman. Semua yang dilakukan Yesus, yang jawaban Yesus atas godaan-godaan yang dilakukan setan itu, semua pasti ada tertulis. Artinya Tuhan Yesus perkatakan firman itu. Tuhan Yesus memakai firman Tuhan sebagai pedang roh, senjata untuk melawan setan. Keteguhan hati didapat karena kita selalu memperkatakan firman. Karena kita selalu, jadi kita bukan hanya mendengar kemudian lupa, tapi kita memperkatakan firman. Kita baca, kita renungkan, kita perkatakan firman. Aku percaya Tuhan memberkati aku. Aku percaya Tuhan menyertai aku, perkatakan firman. Jadi ayat hafalan itu jadi penting banget ya. Karena dengar-dengaran terus, oh iya, firman Tuhan menguatkan hidup kita. Yang pertama, menjunjung tinggi firman dengan senantiasa memperkatakan firman Tuhan itu. Yang kedua, tetap berfokus kepada apa yang menjadi rencana Allah atau kehendak Allah dalam dirinya. Sekalipun godaan, cobaan, tekanan hidup kita, itu senantiasa mengutamakan hal-hal jasmani, tetapi yakin dan tetap teguhkan hati kita untuk senantiasa fokus kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dalam pelayanan kita pun, kalau kita enggak fokus, kita akan goyah Bapak Ibu. Ada goncangan sedikit orang yang gereja. Tidak ada penghargaan sedikit orang yang gereja, gampang sekali. Padahal ini sudah tingkatannya pelayan loh. Pelayan Tuhan loh. Kalau kita enggak fokus kepada Tuhan, ya wes pelayanannya goyah. Gampang banget, dipancal gini udah ambruk. Gak usah dipancal, sebul ambruk. Kecewa sedikit, goyang, wes. Seorang yang gerejonan, ngopo.
Ini sudah tingkat pelayan. Oleh sebab itu kembali fokus kita kepada Tuhan. Aku melayani itu buat Tuhan. Aku melakukan segala sesuatu itu buat Tuhan. Aku mengerjakan sesuatu ini buat Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam aktivitas kita, ketika kita melakukannya itu, seperti melakukannya untuk Tuhan, maka pekerjaan kita nggak gampang tergoyahkan. Pelayanan kita juga tidak akan tergoyahkan. Nggak gampang goyah Bapak Ibu. Amin. Tetap maju terus, wis ben diomongi ya sudah, yang penting fokusku kepada Tuhan. Wis ra dihargai ra apa-apa, sing penting fokusku kepada Tuhan. Toh penilaian bukan, ya manusia juga akan menilai, tapi penting, paling penting adalah penilaian dari Tuhan. Dan yang ketiga, taat akan rencana Allah dalam kehidupan. Taat, percaya akan rencana Allah dalam kehidupan kita. 3 hal yang kita pelajari dari keteguhan hati Tuhan Yesus yang tetap kuat, tetap teguh, memiliki ketetapan hati ketika banyak cobaan, ketika menghadapi pencobaan dari iblis, itu yang dilakukan Tuhan. Tetap percaya akan rencana Allah dalam kehidupan Tuhan Yesus pada saat itu. Dan saat ini rencana Allah dalam kehidupan kita. Tetap taat, tetap lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka kita akan muncul sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Sekalipun banyak tantangan, banyak cobaan, banyak masalah, banyak kesenangan yang menyeret kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi orang yang memiliki keteguhan hati, yang hidupnya fokusnya kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, pasti akan kuat. Seperti bangunan yang kuat karena memiliki pondasi yang kuat, yang dibangun di atas batu, bukan di atas pasir. Kalau di atas batu pastilah kuat. Sekalipun ada angin yang datang dari angin sepoi-sepoi sampai angin ribut, akan tetap kuat. Tetapi kalau kita dibangun di atas pasir, gampang sekali goyah, longsor, imannya longsor, hatinya longsor. Oleh sebab itu nyantol sama Tuhan tenanan, bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selama kita hidup, masalah, tantangan akan tetap ada. Tetapi orang yang memiliki keteguhan hati dan terus percaya kepada Tuhanlah yang akan menjadi pemenang. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian bukan dengan kekuatanku.
akan kupandang wajah-Mu Tuhan. Dan berseru Kami terus memandang Engkau saja Tuhan. pertolongan Kami mau fokus hanya kepadamu saja ya Yesus. Engkau Tuhan yang terus memperkuat hati kami, meneguhkan hati kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa ada bersama kami. Yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu-lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kami responi kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang kami percaya. Kepadamu kami percaya. Percaya, berharap penuh kepadamu. Menaruh pengharapan kami kepadamu. Satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima blessing ini Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu untuk kami melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hamba-Mu boleh terdiam, namun biarlah kebenaran firman-Mu terus bekerja di dalam setiap hati umat-Mu. Sebab firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja tepat seperti apa yang Kau katakan, apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Haleluya. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Baik, saya akan mengundang Saudari Putri dan Kika. Mereka akan melayani kita dalam kolekte hari ini. Saya undang ke depan, kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya.
Mari kita bersama-sama arahkan tangan kita pada persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, jika hari ini kami boleh beribadah pada pagi hari ini semua karena kemurahan-Mu Bapa. Dan hari ini kami rindu Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan kiranya berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkatilah setiap usahanya, berkatilah pekerjaannya Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah yang memberikan berkat kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dan Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini. Biarlah setiap persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Mas Bagus, dan kita akan bersama-sama menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom, jemaat yang apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, bulan September. Dan di bulan September ini gereja kita mengambil tema yaitu keteguhan hati. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan bahwa bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema kita adalah keteguhan hati. Belajar dari seorang Yosua, pengganti dari Musa, untuk memasuki tanah Kanaan. Tuhan berbicara kepada Yosua, teguhkanlah hatimu, keteguhanmu. Kau harus perkuat imanmu, perkuat hatimu. Kenapa? Karena dengan iman kita, Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita akan belajar tentang keteguhan hati. Saya mengundang setiap jemaat bisa hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami tetap mengundang saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini sampai dengan selesai. Kemudian ada ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 pagi di ruang Gracia. Kemudian mari yang berjiwa muda turut hadir dalam ibadah Youth Impact setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Ada Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 5 pagi di tempat ini. Dan ada DIP atau doa intim pribadi setiap hari Minggu sebelum ibadah raya pukul 8:15 waktu. Ya, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Musik aja. Oh, mau jadwal dulu. Jadwal untuk hari Minggu pelayanannya adalah Bapak Bagus, untuk singernya Ibu Enggar dan Ibu Eli. Untuk jadwal hari Kamis nanti akan dilayani oleh Ibu Yadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah keluarga kita, saudara kita, yaitu Mbah Dalium sudah naik kepada kemuliaan, dipanggil oleh Tuhan karena rumahnya sudah jadi. Kemarin hari Selasa dipanggil hari Selasa, kemudian hari Rabu kita mengadakan ibadah pelepasan jenazah. Kemurahan Tuhan jika pada akhir hidupnya tetap berpegang kepada Tuhan. Nah ini yang harus kita. Rabu meninggalnya, Kamis kemudian dibawa ke makam Untoroloyo. Kemurahan Tuhan jika sampai akhir hidupnya tetap berpaut kepada Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kesaksian dari keluarganya pun ketika meninggal dunia semuanya baik. Padahal beberapa waktu yang lalu sudah minta didoakan, dan minta supaya didoakan dengan minyak urapan. Ternyata Tuhan berikan waktu, tambahan waktu 2 bulan.
Tapi waktunya sudah cukup karena umurnya 94 tahun. Itu kemurahan Tuhan ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemarin hari Minggu para Lewi sudah mengadakan rapat untuk Natal, dan rapat Natal itu ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada jemaat. Yang pertama, ibadah Natal akan dilaksanakan tanggal 24 Desember. Yang kedua, dana yang dibutuhkan adalah sekitar 6 juta rupiah. Dan saat ini saldo keuangan yang ada adalah 2.278. Dan kemarin kami bersepakat berdoa, kemudian kita membicarakan segala sesuatunya. Akan dilaksanakan persembahan yang ketiga, persembahan spesial Natal itu, betul ya? Ada ekstra kolekte untuk Natal yang pertama. Yang kedua, panitia membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk menabur berkat Tuhan melalui janji iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk Natal 2020, karena Natal tahun 2020 akan dilaksanakan di gereja kita. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pesan tempat untuk retreat kita, Natalan itu ternyata harus dibatalkan, dan uang DP-nya pun hangus. Karena seperti itu ya Bapak Ibu Saudara, kita yang membatalkan karena kami melihat kondisinya belum begitu memungkinkan, kita tidak mau ambil risiko besar, maka dari itu kita putuskan untuk membatalkan tempat retreat dan otomatis dana untuk DP hilang. Nah Bapak Ibu Saudara, kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat, untuk Bapak Ibu Saudara menabur berkat itu untuk pekerjaan Tuhan di Natal 2020. Kolekte yang ketiga atau ekstra kolekte akan dilaksanakan mulai minggu depan. Begitu Om? Ya. Baik, ekstra kolekte akan dilaksanakan minggu depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah Bapak Ibu Saudara semua mendukung di dalam doa. Acara untuk ibadah Natal ini adalah ibadah dari kita untuk kita. Kita tidak akan banyak mengundang, hanya kita saja dan beberapa keluarga dari kita, sehingga biar kerinduan kita bahwa ibadah ini menjadi ibadah keluarga GBS Pintu Iman. Amin. Gak ada suaranya, amin. Nah, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin hanya itu pengumuman dari saya. Ada tambahan lagi Om Ishak? Bapak Pendeta Ishak Saudara maju ke depan aja supaya lebih jelas, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Karena sudah suaranya kecil masih ditutup Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk dana Natal ini didapat dari ekstra kolektor. Jadi mulai besok Minggu ada ekstra kolektor, persembahan yang kedua ya. Lalu jikalau ada di antara Bapak Ibu yang hatinya tergerak, sebagaimana biasa tiap tahun, tiap Natalan kita mengadakan janji iman. Ini bukan suatu paksaan, tapi kalau hati saudara tergerak, oh saya rindu untuk melakukan sesuatu, untuk membangun iman saya tak janji sekian, ya nanti dengan janji itu pada waktunya saudara dapat dari Tuhan, saudara kumpulkan, begitu. Sekali lagi bukan paksaan, tetapi biarlah itu satu cetusan hati oleh karena kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Bisa mudeng ngertos saya, terus bukan dipaksa ya untuk, tapi kalau tergerak, puji Tuhan. Sekali lagi mudeng, ya matur nuwun Gusti berkahi.
Ya, puji nama Tuhan. Kalau benih itu ditabur pasti akan berbuah. Amin. Jadi ketika kita percaya bahwa setiap keuangan kita itu bentuknya benih, kita percaya bahwa benihnya akan bertumbuh. Puji Tuhan ya. Ya. Gimana? Jadi saya jadi bingung. Gimana Om? Puji Tuhan. Ya. Saya berharap adalah tambahan lagi untuk semua saudara yang pasti bahwa hamba Tuhan akan menabur benih firman. Benih itu tepat pada waktunya pasti akan berbuah. Bisa dicatat nanti ya Mbak Elia. Nanti Bapak Ibu Saudara yang akan menabur benih itu bisa menghubungi Mbak Eli ataupun Mbak Windy. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena janji-Mu terjadi bagiku. ku sembah Kau Tuhan, Mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Engkau. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mazmur 125 katakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekelilingnya umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang yang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang jalannya berbelit-belit,
kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama, orang yang melakukan kejahatan, damai sejahtera atas Israel. Rema pagi hari ini dikatakan bahwa Tuhan mengelilingi umatnya sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa setiap orang percaya memiliki anak di dalam dirinya, memiliki Yesus di dalam dirinya. Sehingga firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami terus berpegang teguh hati kami di dalam Tuhan. Dan dikuatkan dalam Mazmur 125 bahwa Engkau mengelilingi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan Engkau menteraikan di dalam hati kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menabur benih firman Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam pelayanannya, kesehatannya dipulihkan sempurna. Karena kami percaya orang yang mengasihi Tuhan dikelilingi oleh malaikat surga. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Engkau ada di tempat ini. Engkau berhadir di tempat ini. Engkau melawat kami semua dan kami dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Dan dengan iman kami ketika kami pulang, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan tolong kami. Yang saat ini mengalami pergumulan hidup, Tuhan yang membuka jalan. Tuhan bukan hanya membuka jalan, tetapi Tuhan akan buat jalan bagi kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih dan pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja Tuhan di tempat ini. Dan akhirnya mari kita angkat tangan kita saudaraku. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati, katakan amin dengan imanmu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.